Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam banyak kelopak, yang jawab salam belum kompak. Katanya tadi sudah makan, katanya tadi sudah minum, katanya tadi sudah ngopi, katanya tadi sudah semuanya. Tapi kenapa masih lemes? Nini makan mie kremes, yang jawab salam pada lemes. Biar semangat semuanya. Yang jawab salam nanti saya doakan jadi anak soleh dan solehah. Keluarganya Bapak Ibu semuanya sakinah mawadah warohmah. Rezekinya melimpah, banyak sedekah, bisa cepat-cepat pergi ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, lari sa'i kecil dari sofa ke Marwah, menginap di Muzdalifah, lempar jumroh, ula, wusto dan bapaknya, ibunya pulang dari haji bisa beli sawah, bangun rumah megah, bisa beli mobil mewah. Alhamdulillah. Senang? Mau ngaji bareng sama teman-teman di sini semuanya. Ngaji di pengajian saling sapa. Pengajian saling sapa itu ditujukan saling sapa, saling menyapa. Kalau singkatannya memang isya, sholat isya keliling, sholawat dan pendalaman agama. Udahkah di sini semua sholat isya? Ada yang belum? Kalau belum berarti pengajian saling sapanya bukan saling sapa, tapi ling sapa, keliling doang, cuma menyapa. Maka oleh karena itu saya pengen menyapa juga, menyapa para tokoh masyarakat yang ada di RT 15 ini, RW 4 ini, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di RT 15. Bapak Ngabianto selaku DKM Mushola Baitul Ilmi, kita doakan beliau sehat selalu. Dan juga Ketua RT 15 Ustadz Agus Hilman, beliau bersama-sama kami di MUI Kecamatan Ciracas. Inilah saling sapa kita. Ternyata tahu-taunya RT 15 adalah seorang pengurus MUI. Baru tahu nggak, Bu? Udah tahu lama atau baru tahu, Bu? Baru tahu. Adanya saling sapa inilah kita saling kenal. Makanya tadi hadir di tengah-tengah kita tamu dari FKPPI. Kepanjangannya tanya sendiri. Saya nggak hafal. Ini juga berkah saling sapa. Kita saling mengenal, saling menyapa. Ada juga di sini anak-anak yang sangat luar biasa ini. Tuh, ini anak-anak yang sangat luar biasa. Tujuan saling sapa supaya anak-anak ini tidak main-main di luar, tidak salah pergaulan, apalagi main tawuran. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kampung Melayu
Di Jatinegara setiap hari ada tawuran. Bu, ngeri nggak kalau anaknya tawuran, Bu? Ngeri nggak, Bu? Daripada kita menjemput anak kita di polsek mending menjemput anak kita, menemani anak kita di masjid dan musola yang ada di RW 04 ini. Coba kalau ibu-ibu ngambilnya di polsek, satu udah dagdikdugder, yang kedua anak-anakku gimana, masih hidup atau tinggal nama karena tawuran. Tapi syukur alhamdulillah anak-anak di sini bisa belajar sholawatan, bisa belajar doa daripada mereka di luar belajar narkoba. Ya. Syukur alhamdulillah yang punya anaknya di sini. Makanya sebelum saya lanjutkan, yuk mari kita hormati semua anak-anak kita ini supaya mereka nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita doakan mereka bisa selalu amanah. Kita doakan beliau semua anak-anak bisa sholat dengan tutmaninah. Bisa mereka nanti mendapatkan rezeki yang berkah. Insya Allah nantinya meneruskan kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada sesepuh kita para RT 12, RT 13, RT 3, RT 15, dan juga sesepuh saya dulu, kalau sekarang namanya LMK, dulu namanya Dekel, Dewan Kelurahan. Ini sesepuh kami ada di sini, Bapak Tama. Kita doakan beliau sehat selalu. Dan juga para DKM yang hadir pada malam hari ini, DKM Siratus Salam, DKM Baitul Ilmi benar, Baitul Ilmi, dan guru-guru kita Ustaz Sigit dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun yuk kita berdoa bersama-sama, juga ibu-ibu yang di luar. Semoga kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dibanyakkan kemanfaatannya, khususnya kemanfaatan di wilayah RT 15 RW 04. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini pengajian saling sapa juga sekaligus Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Tahu nggak itu Isra Mi'raj? Bu, apa itu Isra Mi'raj, Bu? Yang ono kaitan. Pokoknya ya begitulah. Tapi sebelum kita membahas Isra Mi'raj, saya sudah janji mau ngasih hadiah yang ada di depan ini. Ada hadiah, mana duitnya? Oh, di sini. Yang bisa jawab siapa? Siapa yang mau? Ada 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 yang mau? Atau bawahnya ada yang mau? Bapak ini. Ada yang mau? Sini, berdiri dulu sini. Namanya siapa? Prabu. Prabu. Kenapa mau? Kenapa ngambil? Pengen buat jajan.
Pengen gua jajan. Kenapa yang lain gak maju? Banyak kita yang mau, tapi banyak juga hanya sedikit mereka yang melengkapi tindakan. Betul? Saya siapa yang mau surga? Saya. Siapa yang mau pahala? Saya. Siapa yang mau pinter ngaji? Saya. Siapa yang mau pinter doa? Saya. Siapa mau jadi anak soleh? Saya. Tapi hanya sedikit yang melakukan tindakan. No. Hanya cuma mau saja. Ibunya juga gitu. Siapa yang mau? Saya. Mau jadi keluarga sakinah mawadah? Iya. Tapi hanya cuma mau doang. Tapi tidak pernah melakukan. Isra dan Mi'raj itu adalah Isra perjalanan. Mau berjalan. Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya cuma mau tapi tidak melangkah kakinya kita, maka tidak akan mendapatkan apa yang kita maui. Ada yang mau lagi? 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 Tidak ada kesempatan kedua kali. Kesempatan cuma sekali. Hidup cuma sekali. Maka pakailah hidup itu dengan sebaik-baik mungkin. Maka kalau ada sekali lagi ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Siapa tadi? Sini. Tapi akan ada balasan bagi mereka yang berjuang terus. Kembali ke tempat. Mau lagi? Habis. Besok lagi di mana pengajiannya? Makanya ketika ada kesempatan, yuk kita ambil kesempatan itu. Bu, ini ada kesempatan. Mungkin pengajian seperti ini di Baitul Ilmi setahun cuma sekali. Kita muter ada 16 masjid dan musola. 1 tahun mungkin cuma sekali. Maka berbahagialah pada malam hari ini. Yang hadir pada malam hari ini menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan. Maka Rasulullah SAW ketika ada perintah Isra dan Mi'raj juga tidak menolak karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong, sudah pada sholat belum? Alhamdulillah. Yuk kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat berita-berita di media, di televisi dari akhir tahun 2024 sampai awal tahun kemarin, bencana di mana-mana. Betul nggak? Di Sukabumi banjir bandang, ditambah longsor, dan juga di Demak banjir bandang. Di aneka ragam dan sebagainya banyak. Sehingga masuk ke 2025 bencana masih terus-menerus berlaku di Indonesia Raya ini. Kemarin akhir-akhir ini di Pekalongan, juga di Semarang ada kereta yang ambles. Kemarin di Jakarta ada kebakaran. Di Kemayoran kebakaran, sampai 500 lebih rumah yang terbakar. Belum lagi kita melihat di mancanegara, di Amerika sedang dilanda kebakaran. Menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan negeri kita?
Ada apa dengan diri kita? Jawabannya di mana? Jawabannya di surah Ar-Rum ayat 41. Ada yang hafal? Ada yang hafal surat Ar-Rum ayat 41? Apa bunyinya? Jawabannya di sini. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bencana, kerusakan di daratan dan di laut karena ulah manusia itu sendiri. Jawabannya di situ ternyata. Ulah manusia sendiri. Kalau anak-anak kita kena narkoba, kalau anak-anak kita berkumpulan dengan tawuran, maka itu adalah ulah mereka sendiri dan orang tuanya, karena tidak peduli kepada anak-anaknya. Makanya Bu, yang ada di luar sana, yang ada 1.000 orang lebih, bapak-bapak yang ada di dalam ini 10.000 orang, yuk kita jaga bersama-sama. Ternyata kerusakan-kerusakan itu karena ulah kita sendiri, ulah manusia itu sendiri. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, orang tua yang tidak mengontrol anaknya. Jadilah anak-anak tersebut ingin ingin coba-coba minum, ingin coba-coba narkoba, ingin coba-coba tawuran. Gimana rasanya? Iya, tidak terkontrol. Makanya yuk bersama-sama kita kontrol diri kita. Bagaimana cara mengontrol kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Cara mengontrol diri kita, kita kembali kepada perjalanan. Kembali lagi Isra. Perjalanan. Perjalanan siapa? Bukan perjalanan Nabi, tapi perjalanan kita. Penciptaan manusia. Perjalanan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Di surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Oleh karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, yuk kita bersama-sama mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka inti daripada Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat. Perintah sholat bukan i'malus sholat, tapi aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Apa yang didirikan? Semua yang kita kerjakan di sholat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita imalu sholat Allahu Akbar sampai rukuk, sujud, salam kanan, kiri, selesai. Itu syariatnya. Maka perintahnya aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Apa yang didirikan? Kalau dalam sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita sudah mengikhlaskan, Bu. Pak, kita sudah mengikhlaskan diri kita. Dek, kita sudah mengikhlaskan diri kita. Allahu Akbar. Mau meninggal saat itu ya ikhlas. Mau dapat rezeki saat itu juga ikhlas. Mau nantinya kenapa-napa juga ikhlas. Maka diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Berbuat ikhlas di wilayah masing-masing. Jadi RT yang ikhlas. Jadi RW yang ikhlas. Dari LMK yang ikhlas.
Jadi ustadz yang ikhlas. Jadi DKM yang ikhlas. Jadi orang tua juga orang tua yang ikhlas. Jadi anak yang ikhlas. Udah berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ikhlaskan para RT, berbuat saja. Insya Allah nanti Allah yang membalas kita. Bu, ikhlaskan diri kita mendidik anak kita. Insya Allah nanti akan menuntun anak kita menjadi anak dan soleh dan solehah. Kalau pengen menggerutulah ketika di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ikhlas. Namanya ini aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kalau sholat ada sujud itu kepala yang amat kita hargai, tunduk jatuh di tanah yang amat rendah, bahkan tanahnya di bawah kaki kita. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh mendirikan sujud di wilayah kita masing-masing. Artinya sujud itu seperti kita harusnya tawadhu. Tawadhu. Jadi orang kaya jangan sombong. Punya jabatan jangan sombong. Jadi RT jangan sombong. Jadi RW jangan sombong. Jadi DKM jangan sombong. Jadi orang tua jangan sombong. Tawadhu. Bahwasanya semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya. Yang paling ditanggung-jawabi yang berdiri di sini. Satu sebagai LMK, dua sebagai penceramah. Nanti saya dimintai pertanggungjawaban yang pertama kali. Kenapa di wilayahmu banyak anak-anak yang tidak sholat? Makanya adanya pengajian saling sabar. Tunduk. Kalau Derry ngomongnya apa? Orang kaya, nah, orang serempak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak RT, masih gitu, kartu mati lagi. Ustadznya, mati. Ujung kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggal. Maka itulah mi'raj kita. Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra-nya kita di dunia ini, perjalanan ini, kita bekal-bekal ini buat mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mi'raj kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Maka perintah kita harus ikutin jejak Nabi juga. Kalau Nabi Isra Mi'raj, kita juga ikut bisa Isra Mi'raj. Isra-nya perjalanan kita ini, perjalanan kita masing-masing. Ini ada Betawi, berarti di blok Betawi. Perjalanannya sebagai teman-teman Betawi untuk ngayomin ada wilayah sini. Tadi ada dari FK PPI, beliau sudah dapat jobnya apa, titelnya seperti itu. Iya, di situ Isra-nya. Anak-anak tadi yang belajar doa, belajar maulid, itu Isra kalian. Perjalanan kalian. Kita lihat perjalanan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Yang pertama, sebaik-baik bentuk manusia menjadi manusia paling mulia. Tuh anak-anak paling mulia ternyata di sini, Pak. Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Pertama, titelnya paling mulia. Saking mulianya manusia, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan malaikat dan jin untuk tunduk kepada manusia. Tuh kalian teman-teman itu semuanya mulia ternyata. Ternyata mulia. Kalau kita lupa perjalanan kita, maka kita mengikuti jejak Nabi Isra Mi'rajnya. Kalau kita lupa sholat, tidak akimi sholat, maka kita lupa juga perjalanan kita. Semua diciptakan paling mulia. Maka tepatlah diri kalian menjadi anak yang mulia, orang tua yang mulia, DKM yang mulia, RT yang mulia, ustadz yang mulia, bahkan menjadi teman-teman di FKFFI ini yang paling mulia. Yang kedua, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Yang kedua, menjadi khalifah di dunia, menjadi pemimpin di dunia. Allah ngasih derajat paling tinggi anak-anak nanti jadi pemimpin. Bisa jadi yang paling belakang tadi mukul bass sambil begini, sambil ngantuk-ngantuk, itulah dia nanti yang jadi presiden. Bisa jadi tadi yang doanya masih belajar tersebut, mungkin dia akan jadi menteri agama. Bisa jadi teman-teman yang tadi sholawatan, yang membaca syair dan sebagainya, bisa jadi besarnya nanti menjadi ahli Al-Quran atau ahli. Bisa jadi yang di depan di sini tadi, yang belajar angkat tangan akan menjadi orang-orang yang penghuni Senayan, menjadi anggota DPR. Allah mengasihkan kepada kita derajat yang paling tinggi sebagai pemimpin di dunia. Khalifah. Maka jadi pemimpin-pemimpin semuanya. Bu, ini calon pemimpin, Bu. Pak, ini calon pemimpin. Maka didiklah anak-anak kita semuanya. Jangan sampai mereka ikut tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa sempurnanya untuk dia? Manusia menjadi pemenang. Semuanya sini menjadi pemenang. Kisah perjalanan penciptaan menjadi manusia dari sekian juta sel sperma yang jadi cuma satu. Hanyalah diri kita. Anda sudah jadi pemenang. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh, dipilih ruh yang terbaik, maka teman-teman yang sekarang saat ini sudah masih hidup seperti ini, dulu ketika 4 bulannya ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak waktu 4 bulan sudah jadi janin, tapi Allah tidak meniupkan ruh sehingga sudah meninggal di dalam perut. Teman-teman sudah menjadi pemenang yang kedua. Setelah perjalanan lagi selama 9 bulan di kandungan orang tua, kemudian lahir dan bisa nangis, tandanya kita menjadi pemenang selanjutnya. Berapa banyak bayi yang lahir tidak punya nyawa, nggak bisa nangis. Bisa nangis. Dan saat inilah Bapak Ibu perjalanan kita di dunia ini. Saat ini yang harus kita lakukan menjadi bekal kita perjalanan di kampung akhirat. Kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah. Perjalanan saat ini di dunia ini paling lama hanya 63 tahun. Tapi menentukan, sangat menentukan perjalanan kita nanti di dalam akhirat nanti. Maka ayo bersama-sama kita jaga sholat kita. Wahyu yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa, yaitu wahyu sholat. Wahyu-wahyu yang lain, Pak Bu, lewat malaikat Jibril. Perintah sholat lewat malaikat Jibril. Perintah zakat lewat malaikat Jibril. Dan lain sebagainya dengan perantara malaikat Jibril. Tapi wahyu sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya inilah sholat itu sangat penting di atas kepentingan. Makanya jangan tinggalkan sholat. Terakhir sebelum selesai, yuk kita bersama-sama kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Seberapa bekal kita untuk menuju kampung akhirat? Seberapa bekal kita? Sebentar lagi ada Ramadan. Sebentar lagi kita puasa. Habis puasa ada bulan Syawal alias Lebaran. Kira-kira Pak Bu udah nyiapin mau pulang kampung? Udah nyiapin. Bapak Tri mau ke Wonogiri, mau Gunung Kidul, sudah siap Pak? Sudah nyiapin. Mau pulang kampung ke Gunung Kidul, mau pulang kampung ke Jogja nanti Lebaran aja, sekarang sudah mengoret-ngoret di bukunya berapa bekal kita nanti supaya sampai di kampung kita masing-masing. Yuk kita bersama-sama juga introspeksi pada diri kita masing-masing. Seberapa bekal kita menuju kampung akhirat? Berapa bekalnya? Kalau sampai Gunung Kidul mungkin bekalnya berapa Pak? 200.000 sampai Gunung Kidul. Kalau 200.000 sampai Gunung Kidul berarti kita menyiapkan 200.000. Kalau seandainya beliau cuma menyiapin punya bekal sekarang 2.000, sampai enggak Gunung Kidul? Sampai, belum tentu. Sengsara sudah pasti. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa bekal kita? Seberapa bekal anak-anak kita nanti untuk menuju kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Ibu-ibunya berapa bekal kita mau masuk kubur liang kubur? Terutama amalan-amalan kita, yaitu amalan yang paling utama yaitu sholat. Yuk kita berhitung. Berhitungnya Bu. Ibu-ibu yang sukanya berhitung. Pagi-pagi belanja. Itu ada belanja sayur, kangkung berapa? 5.000, 4.000 deh. 4.000 dikasih 4.000 yang di sono, 3.000 deh. Berhitung itu lagi. Yuk sekarang bapaknya juga begitu. Kalau di kantornya belajarnya berhitung, keuangan masuk berapa, jabatannya sampai mana, rumahnya ada berapa, pembayaran di rumah, motornya, mobilnya ada berapa. Yuk detik ini 5 menit ke depan kita berhitung seberapa amal kita, terutama amalan sholat. Saya mau tanya, sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau ada 5 waktu Bu, kira-kira kita menggunakan waktu untuk sholat berapa menit? Bu, 10 menit. Bapaknya berapa menit Pak? 5 menit. Wah, ada yang 5 menit. Saya kasih ibunya saja ya. Manut sama ibunya sholat 5 satu waktu 10 menit. Kita berhitung Bu. Kalau satu waktu 10 menit, kita kali 5 waktu, ada berapa menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. 50 menit. Saya akan kasih bonus 10 menit. Jadilah sehari kita 1 jam. Kalau seandainya kita dalam sehari 1 jam, kita hidup sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Kemana 23 jamnya? Masak, ngerumpi, megang HP. Kalau 1 hari 1 jam, kita ada waktu 1 tahun ada 365 hari. 365 hari, kalau sehari kita menggunakan waktu cuma 1 jam, berarti 1 tahun kita menggunakan waktu sholat 365 hari. Atau 365 jam. 365 jam kita bagi
hari Bu, satu hari ada 24 jam. Berapa? 365 dibagi 24. Berapa? 15 hari Bu. Ternyata 1 tahun kita menggunakan waktu meluangkan sholat cuma 15 hari. Kemana 350 harinya? Kalau 1 tahun kita 15 hari. Kalau umur kita katanya tadi 63 tahun. Berarti 15 kali 63 tahun dapat berapa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? 15 dikali 63 dapatlah angka 950 hari. 50 cc. Itu motormu. 950 hari kita jadikan tahun. 1 tahun ada 365 hari. Berarti 945 atau 950 dibagi 365 dapatlah angka 2,5 tahun. Jadi kita meluangkan waktu Bu, bekal kita ke akhirat nanti ternyata 2,5 tahun. Katanya umurnya kita 63 tahun. Kemana 60,5 tahunnya? 2,5 tahun itu kata Pak Tri, ini masih ada pertanyaan. 2,5 tahun itu hitungan kalau mulai dari 1 tahun. Kadang kita 7 tahun baru sholat. Ada ya 10 tahun baru sholat. Ada 20 tahun baru sholat. Ada 40 tahun baru sholat. Ada 50 tahun baru sholat. Ada 60 tahun baru sholat. Ada yang besok meninggal sekarang sholat. Ada juga yang langsung disolatin. Tuh. Berkurang lagi ternyata 2,5 tahun. Hitungan rata-rata berkurang lagi. Karena mulainya tidak dari 1 tahun. Berkurang tinggallah 1,5 tahun. 1,5 tahun katanya Pak Tri tadi masih ada pertanyaan lagi. Itu kalau sholatnya tidak bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, apalagi ibu-ibu ini dalam sebulan ada bolongnya banyak. Kadang-kadang seminggu, ada lebih 6 hari, ada lebih 7 hari, ada bahkan 10 hari. Tuh, ada yang 10 hari lahiran. Tuh, berkurang lagi Bu. Kurangi ya, ini ibu-ibu suka berhitung. Berkurang lagi ternyata. Yang bolong-bolong saat ini masih berkurang lagi. Ini wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkurang lagi Bu, tinggal berapa Pak? Tinggal 6 bulan. Setengah tahun Bu, Pak. Masih ada pertanyaan lagi. Itu kalau sholat kita khusyuk. Kalau kita sholat kita tidak khusyuk, Allahu Akbar. Ingat, lagi goreng tempe. Ibunya tertawa. Allahu Akbar. Ingat temennya lagi arisan. Yang dapat siapa? Bapaknya Allahu Akbar. Ingat. Tadi kunciku lah di mana ya? Oh, ternyata di sini. Anak-anaknya juga gitu. Allahu Akbar. Mobil Legendnya tadi sampai mana? Iya. Remajanya juga itu. Allahu Akbar. Wih, nanti tinggal temanku. Tidak khusyuk. Jadi berapa Bu? Habis. Habis kata ibunya. Bu, itu hitungan 10 menit. Gimana tadi bapaknya yang hitungan 5 menit?
Itu yang hitungan 10 menit ada 2,5 tahun. Gimana hitungannya 5 menit? Gimana ada yang salam kulipat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada 2 menit. Ya Allah, bukan itu yang kita maksudkan. Bukan itu yang buat kita pesimis. Namun hitungan-hitungan kita ini membuat kita optimis untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Jadi ingat ya. Jadi kita pulang nanti bawa bekal, bawa oleh-oleh. Ternyata bekal kita masih sedikit. Kira-kira Bu, sampai enggak Bu kita Bu? Sampai akhirat. Sampai enggak Bu? Ya semuanya akan sampai, semua akan meninggal. Tapi bekal kita akan nyampe enggak? Kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bersama-sama ini yuk. Kalau kemarin semuanya melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, besok ada lagi apalagi ibu-ibu ini. Pagi Isra Mi'raj, siang pengajian Isra Mi'raj PKK, malam persaja Isra Mi'raj. Nah, nanti teman-teman caem, malam besoknya lagi Isra Mi'raj, teman-teman reunian Isra Mi'raj terus. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesannya adalah Isra Mi'raj jangan cuma menjadi rutinitas, jangan cuma hanya menjadi kuantitas, tapi Isra Mi'raj meningkatkan kualitas, yaitu sholat kita yang insya Allah pahalanya tak terbatas. Bisa paham di sini? Paham ya? Paham ya? Jadi apa Bu? Aqimis sholat. Ikhlasnya, tawaduknya. Yang terakhir, aqimis sholatnya dalam sholat apa? Kalau di sholat katanya sholat membuat diri kita tenang. Ya Bu? Sholat menjadi diri tenang. Makanya ya bersama-sama aqimis sholat. Kita bersama-sama turunkanlah, kita didikkanlah ke dalam kemasyarakatan supaya menjadi tenang. Pak RT-nya aqimis sholat, menjadi RT yang menenangkan warganya. Ibu-ibu aqimis sholat yang bisa menenangkan suaminya. Bapak-bapak aqimis sholat bisa menenangkan istrinya tiap malam. Tenang. Yang penting ada Nah, Ibu coba kita tes Ibu. Bu, kita tanya nih Pak, tes ya Pak. Bu, suaminya itu yang penting pulang-pulang bawa. Benar. Suaminya gak pulang sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting pulang-pulang bawa. Ibunya nggak apa-apa keluar negeri setahun 2 tahun nggak pulang-pulang, yang penting kirimannya Bu, yang penting yang penting suaminya atau duitnya Bu? Wah, duit. Kata ibunya duit, yang penting suami atau duitnya duit. Tanda-tanda ini RT 15 ini tanggung jawab Pak RT-nya. Oh, ibu-ibunya semuanya butuhnya duit, bukan butuh Nah, awas Bu, jawab sendiri ya. Nanti malam kalau suaminya meninggal, takut. Berarti masih butuh suami. Makanya akhirnya sholat. Iya duitnya, ya suami. Ya Allah. Tapi saya belain Bu, maksudnya para ibu-ibu itu duit itu yang pertama doa. Yang penting doanya suami ya Bu. Nah, menang aja Ibu. Itu usaha. Katanya ibu-ibu, bapak yang penting usaha sono deh. Nah, apa? Istiqomah. Usahanya istiqomah. Istiqomah ya Bu.
Ya, Bu. Nah, kalau istiqomah nyari yang lain gimana, Bu? Yang terakhir hurufnya T, tawakal. Ini maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti pulang-pulang jangan berantem gara-gara saya nanti ceramah di sini pulang-pulang berantem. Kamu duit ya. Oh, enggak, aku ya. Enggak, kata Ustaz Ari, duit itu doanya suami, usahanya suami, istiqomahnya suami, tawakalnya suami. Menang banyak ibu pulang-pulang nanti. Dapat duit beneran, dapat duit yang lain juga. Tapi yang penting yuk kita semuanya sholat itu supaya diri kita tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, 10:30 kita doa. Yuk kita berdoa bersama-sama supaya adanya pengajian saling sapa ini, adanya Isra Mi'raj ini, kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra-nya perjalanan supaya perjalanan kita sebagai perjalanan sebagai RT jadilah RT yang baik, dan perjalanan untuk masyarakatnya, anak-anaknya menjadi perjalanan yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ibu-ibunya perjalanan sama bapaknya yang baik, menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Insyaallah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya hayat kita menjadi husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akhir tahun dan awal tahun ini kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada suami kita, dosa kepada istri kita, dosa kepada pemimpin kita, kepada Pak RT, dosa kepada RT keluarganya. Maka Allah malam ini ya Allah, leburkanlah dosa-dosa itu, maafkanlah kami, maafkanlah saling memaafkan tetangganya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita seraya menandakkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad, ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan idza maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habna lana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur ahwalina fi hadzal musalla baitul ilmi wa fi hadza wilayah RT 15 wa fi qaryatil Ciracas. Sahil fi kulli umur, sahil fi kulli suhur, sahil fi kulli sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.